Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan tentang pembahasan organ limfoid ya di channel Safaris Imunologi ya. Masih di bab tentang imunologi dasar ya. Nah, kali ini organ limfoid tersier membahas tentang IBALT atau Inducible Bronchus Associated Lymphoid Tissue. Ya, kalau kemarin ya dulu ya di awal pembahasan organ limfoid sekunder ya, kita kan pernah membahas tentang BALT atau Bronchus Associated Lymphoid Tissue. Nah, sekarang kita membahas tentang yang inducible. Jadi BAL-nya itu, Bronchus Associated Lymphoid Tissue-nya itu terbentuk karena adanya faktor pemicu. Nah, nanti yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan IBALT ya, kemudian contoh-contoh penyakit yang disertai dengan adanya IBALT ya, kemudian lokasinya ada di mana, kemudian strukturnya, kemudian proses pembentukan IBALT-nya, dan nanti diakhiri dengan pertanyaan ya, apakah IBALT itu baik atau buruk ya, nanti tentu dengan jawabannya ya. Nah, kita mulai dengan yang pertama. IBALT itu adalah organ limfoid tersier ya. Kenapa organ limfoid tersier? Karena memang dibentuk karena adanya faktor-faktor pemicu dari luar ya, sehingga adanya menimbulkan inflamasi. Nah, inflamasinya memicu pembentukan dari organ limfoid ya. Jadi saya ulang, IBALT adalah organ limfoid tersier yang menyerupai BALT dari organ limfoid sekunder ya. Nah, mungkin bagi yang ingin melihat tentang BALT pada organ limfoid sekunder bisa melihat video yang sudah kami unggah tentang BALT ini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh penyakit dengan IBALT ya. Jadi misalnya infeksi yang paling populer itu adalah infeksi virus influenza ya. Ternyata infeksi virus influenza itu bisa memicu pembentukan IBALT ya. Kemudian misalnya lagi paparan partikulat ya. Jadi kita itu kan tiap hari menghirup benda-benda asing ya, yang bersamaan dengan masuknya udara ke dalam saluran nafas kita. Nah, benda-benda asing itu ya, namanya partikulat ya. Nah, itu bisa memicu terjadinya peradangan atau inflamasi kronis ya, yang nanti bisa memicu pembentukan dari IBALT ya. Kemudian hipersensitivitas ya, atau alergi ya. Kemudian penyakit autoimun yang menyerang saluran nafas, dan juga cancer ya. Nanti cancer ini kita bahas tersendiri ya, tentang organ limfoid tersier yang muncul pada pasien kanker ya. Nih, kita lanjutkan. Nah, ini di mana lokasi dari IBALT itu ya. Nah, lokasinya memang di bifurkasio dari bronkus ya. Itu lokasinya seperti yang di BALT dulu ya. Kemudian ini strukturnya. Sebenarnya struktur IBALT itu mirip dengan yang BALT ya. Nah, ini ada gambaran yang secara imunohistokimia ya. Jadi nanti yang merah, yang putih ini adalah pembatasnya ya. Ini adalah saluran nafasnya. Ini adalah struktur IBALT-nya ya. Nah, pembatas itu nanti disebut dengan follicle associated epithelium ya, FAE. Nanti insyaallah di setelah di akhir pembahasan organ limfoid tersier ini kita akan memunculkan dua video ya, satu tentang FAE atau follicle associated epithelium ini, yang satu lagi tentang khusus tentang sel M atau sel microfold cell ya. Nah, ini nanti pembatasnya adalah FAE atau follicle associated epithelium, yang salah satu anggotanya itu, struktur yang ada di FAE itu adalah sel M atau sel microfold. Nah, di bawahnya itu ada subepithelial domain ya.
subepithelial dome ya. Isinya apa? Isinya yang warna merah ini adalah sel limfosit ya, dan yang hijau-hijau ini adalah sel dendritik. Nah, nanti di bawah di sini yang biru ini adalah germinal center, ini follicle ya. Di sini isinya sel B ya. Kemudian di antara follicle ini ada zona sel T atau zona interfolikuler. Ya, ini strukturnya kira-kira seperti itu ya. Mirip dengan struktur dari bulk. Kita lanjutkan. Nah, ini proses pembentukan dari eye bulk ya. Nanti ini epitel saluran nafas ya. Nah, nanti penyebabnya itu bisa LPS atau lipopolisakarida, bagian dari dinding sel bakteri gram negatif ya. Kemudian ada bakteri yang lain, ada virus, ada alergen atau tumor atau sel kanker ya. Nah, ini misalnya bakteri atau virus ya. Nah, dia bisa ditangkap oleh sel dendritik ya. Jadi sel dendritik itu tangannya itu bisa keluar ya. Jadi dendritnya apa? Dendritnya itu bisa menerobos di antara sel epitel ya. Nah, nanti bisa dia menangkap patogen ya. Kemudian kalau sudah menangkap, diproses oleh sel dendritik. Kemudian sel dendritiknya sendiri dia akan menghasilkan interleukin 12 dan interleukin 23 serta interleukin 6. Interleukin 12 nanti dia akan mengaktifkan sel T gamma delta ya. Sedangkan interleukin 23 dan interleukin 6 ini akan mengaktifkan innate lymphoid cell tipe 3 ya. Nah, akhirnya apa? Karena ini teraktifkan, ILC3 dan sel T gamma delta ini akan menghasilkan interleukin 17 dan interleukin 22. Nah, kedua interleukin ini sifatnya kemokin ya. Kemokin itu menarik sel yang lain ya. Siapa yang ditarik? Yang ditarik misalnya neutrofil ya. Nah, selain neutrofil ini juga sel monosit. Nah, neutrofilnya nanti dia akan mensekresikan misalnya April, interleukin 6, TNF alfa ya, reaktif oksigen spesies, protease, dan juga neutrofil ini bisa mengalami kematian sel atau sel bunuh diri ya dengan namanya netosis ya. Nah, TNF alfa ya, TNF alfa kemudian ROS ini akan atau protease ya, ini akan merangsang sel pembentukan sel stroma ya. Kan kalau organ limfoid itu kan ada stromanya ya, ada jaringan sel-sel imunositnya ya. Nah, kemudian April. Nah, April ini dipakai untuk mempertahankan sel B, sel limfosit B agar tetap hidup ya, berumur panjang ya. Kemudian reaktif oksigen spesies. Nah, nanti dia juga bisa menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringan itu nanti akan memaksa atau memanggil sel-sel limfosit ya, karena dia akan menghasilkan kerusakan jaringan itu akan memaksa pembentukan CCL19 dan CCL21 ya. Nah, sehingga nanti dipanggil sel limfosit dan sel dendritik ya. Kemudian juga nanti dihasilkan CXCL13 ya. Kalau CCL19, CCL21 ini sifatnya kemotaktik terhadap sel limfosit T ya. Kalau CXCL13 ini sifatnya kemotaktik terhadap sel B ya, sehingga sel T dan sel B masuk ke sini banyak sekali. Ya, kenapa begitu? Karena sel T mengekspresikan CCR7 sedangkan sel B mengekspresikan CXCR5 ya. Nah, ini sebagai atau CXCR4 ya. Ini juga bisa ikatan antara kemokin dan ligannya itu akan memicu kemotaksik ya. Sel-sel T dan sel B menuju ke sini ya. Nah, kemudian
Dilanjutkan ya. Nah, setelah itu sel karena adanya CXCL13 ini ya, maka sel B akan mulai membentuk germinal center ya. Nah, demikian juga yang monosit ya. Monosit menghasilkan TNF alfa, protease, interleukin 6 yang mirip dengan yang ini tadi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau alergen ya? Kalau dia alergen nanti akan memicu sel epitel untuk menghasilkan interleukin 33 dan interleukin 25 ya. Nah, kedua interleukin ini akan mengaktifkan innate lymphoid cell tipe 2. Nah, innate lymphoid cell tipe 2 menghasilkan interleukin 5 yang sifatnya kemotaktik terhadap eosinofil. Nah, sama, ini menghasilkan April, TNF alfa, ROS, protease yang seperti ini tadi ya. Nah, setelah ini terbentuk, ada germinal center, ada sel T, ada sel dendritik ya. Nah, nanti kalau misalnya penyebabnya hilang ya, kumannya hilang, bakterinya hilang ya, virusnya hilang ya, alerginya hilang misalnya ya. Alergennya ya, bukan alerginya hilang. Nah, sel T yang sudah ada di sini, sel T, sel B yang sudah ada di sini, ini bisa membentuk limfotoksin alfa, limfotoksin beta, TNF alfa ya, yang sifatnya itu untuk mempertahankan agar organ limfoid tersier ini tetap berada di sini dalam beberapa bulan ya. Nah, di samping itu dia juga sel-sel limfosit ini akan menghasilkan interleukin 7 ya. Interleukin 7-nya sifatnya untuk mempertahankan hidup ya, biar berumur panjang ya. Di samping itu dia juga menghasilkan CCL19 dan CCL21 yang sifatnya menarik sel limfosit lebih banyak ya. Nah, ini proses pembentukan dari IBAT ya, kira-kira seperti itu garis besarnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah IBAT itu baik atau buruk ya? Ya, jawabannya bisa baik bisa buruk ya, karena IBAT itu bisa bersifat protektif atau melindungi kita dari patogen misalnya, tapi juga bisa buruk ya, karena apa? Karena bisa patogenik, menimbulkan penyakit ya, jadi bisa baik bisa buruk. Nah, kapan baik ya? Yang protektif itu kalau misalnya pemicunya adalah PAM ya, patogen associated molecular pattern ya, atau PEM ya, ada yang juga PEM ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas pada waktunya tentang PEM ini ya. Nah, PEM ini atau patogen associated molecular pattern ini adalah bagian dari patogen yang bisa dikenali oleh sel-sel tubuh kita ya. Nah, sehingga atau sel imun kita ya, sehingga nanti memicu pembentukan IBAT yang seperti dijelaskan tadi ya. Nah, akhirnya kan direkrut neutrofil, sel dendritik gitu ya. Nah, sehingga terjadi respon imun. Nah, kemudian terjadi inflamasi jangka pendek ya, kan setelah penyebabnya hilang, inflamasinya juga hilang. Nah, ini sifatnya protektif. Nah, ini baik. Nah, cuma kalau misalnya pemicunya itu adalah paparan kronis dari patogen atau self antigen ya, atau antigen lingkungan yang sifatnya terus menerus ya. Nah, ini akan memicu pembentukan IBAT seperti proses yang tadi dijelaskan. Nah, tetapi hasilnya adalah pembentukan autoantibody. Nah, sehingga terjadi inflamasi yang tidak terkontrol dan bahkan inflamasinya memanjang. Nah, ini menjadi bersifat merusak ya, patogenik ya, sehingga ini buruk ya. Jadi apakah IBAT itu baik atau buruk ya tergantung ya sifatnya protektif atau patogenik. Nah, protektif atau patogenik bisa ditentukan oleh pemicunya ya. Nah, ini yang referensi yang saya gunakan ya, silahkan kalau ingin memperdalam ya. Saya kira demikian dulu, terima kasih. Silahkan komen, like, subscribe ya, jangan lupa bunyikan loncengnya ya, dan silahkan bagian video ini pada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.